Good morning, students. How are you today? I hope you are very well. Welcome back to Mr. Iskandar's English class for the 8th grade. Today we are going to discuss the material of there is, there are, and preposition of place. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan soal materi there is, there are, serta preposition of place. Ya, perhatikan ini. A monument near downtown. A monument. Perhatikan ada kata a. A ini berarti jumlah bendanya satu. Ini termasuk ke dalam singular. Kalau ini singular, nah to be yang digunakan di sini adalah there is. Maka jawabannya there is a monument near downtown. Oke, berikutnya. A lot of children in the yard. A lot of ini termasuk ke dalam plural. Artinya lebih dari satu. Sini berarti banyak, ya. A lot of children in the yard. Banyak anak-anak di lapangan. Nah, di mana kita gunakan di sini adalah kalau lebih dari satu maka di sini kita gunakan adalah are. Maka jawabannya adalah there are. Oke, berikutnya. A ship to Lombok. Ini termasuk ke dalam interrogative sentence atau kalimat tanya. Kalau dalam kalimat tanya, maka to be-nya di depan. Jadi pilihan seperti there is, ini tidak bisa. There are, juga tidak bisa. Maka to be-nya di depan. Karena ini adalah a ship, bendanya tunggal, maka jawabannya adalah is there. Is there a ship to Lombok? Berikutnya, a little milk in the bottle. Get some more in the fridge. Nah, perhatikan di sini milk. Milk ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung atau dinamakan uncountable noun. Nah, kalau untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, maka to be yang digunakan itu adalah is. Nah, coba kita lihat di sini there is. Ya, ternyata jawabannya betul. Berikutnya, ya, can I have a little sugar in my tea? A lot of sugar in the jar. Help yourself, please. Nah, yang mana yang tepat di sini? Nah, kita tentukan apakah kalimat ini negatif atau kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat pernyataan. Maka di sini there is. Mengapa there is? Karena dari kata sugar. Sugar ini termasuk ke dalam kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Berikutnya, there is blah blah rice left. It is not enough for all of us. Nah, rice di sini termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, sekarang kita tentukan apakah di sini much? Ternyata tidak. Much artinya banyak, tapi tidak masuk sini. There is much rice left. Banyak nasi tersisa. It is not enough for all of us. Tidak cukup buat kita atau buat kami. Ternyata tidak bisa kita gunakan much. Seharusnya bukan banyak, tapi sedikit. Yang mana yang digunakan yang sedikit itu? Ya, kalau a lot of artinya banyak. Nah, a few. Apakah a few bisa? Ternyata tidak. Karena a few digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan rice tidak bisa dihitung. Maka jawabannya adalah a little. Nah, perhatikan lagi. There is ice cream in the fridge. You can have as much as you like. Ice cream termasuk ke dalam kata benda yang tidak dapat dihitung. Maka to be-nya yang digunakan di sini, kata apa yang kita gunakan di sini adalah many misalnya. Many apakah bisa? Ternyata tidak bisa karena many digunakan hanya untuk kata benda yang dapat dihitung. Yang mana untuk yang tidak dapat dihitung? Nah, a lot of. Baik, kita lihat sekarang a lot of. Ya, ternyata bisa. A lot of artinya banyak
dan ini bisa digunakan untuk yang bisa dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Berikutnya, how many do you have? Kita lihat kata money. Ya, money ini termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Maka yang mana kita gunakan untuk menyatakan banyak untuk uncountable noun? Apakah many? Tidak bisa. Much, oh ternyata bisa. Much ini digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. The soup tastes awful because I put 2 salt in it. Nah, perhatikan kata salt. Salt ini adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, artinya garam. Jadi sup itu terasa tidak enak karena saya telah menaruh terlalu banyak. Ya, kalau banyak untuk kata benda yang tidak dapat dihitung adalah much. Berikutnya, I usually receive many emails from my fans, but today I only got. Ini kita artikan dulu. Saya biasanya menerima banyak emails dari fans, ya. Tapi sekarang saya hanya mendapatkan. Nah, perhatikan kalau emails itu termasuk kata benda yang dapat dihitung. Maka digunakan di sini many, yaitu banyak. Berarti di sini saya biasa menerima banyak emails. Berarti sekarang saya hanya menerima sedikit. Nah, kata sedikit untuk kata benda yang tidak dapat, untuk yang dapat sini ya, yang dapat dihitung adalah a few. There are shops near my school. Ya, mana yang tepat di sini? Kalau much tidak bisa karena ini adalah untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Bagaimana dengan some? Ya, di sini tepat. Some artinya beberapa. Ada beberapa toko dekat sekolah saya. Sedangkan a little untuk kata benda yang tidak dapat dihitung artinya sedikit. Ya, sedangkan any digunakan untuk kalimat negatif atau tanya. Baik, sekarang kita lihat soal berikutnya. I don't have money to buy the shoes. Yang mana yang tepat di sini? Kita tentukan dulu. Ini adalah kalimat negative sentence. Yang dimaksud negative sentence ini adalah kalimat negatif. Kalau untuk kalimat negatif, maka di sini harus digunakan any, ya, bukan some, ya, tapi any. I don't have any money to buy shoes. Berikutnya, Mr. Jonathan lives Bandung. Apakah on, in, at, atau under? Kalau untuk menghadapi kota, preposition yang digunakan adalah in. Do you know the address of Mutiara? She lives 20 Cempaka Street near hospital. Ini sudah menyebutkan nomor rumah dan jalannya. Berarti sudah tepat sekali. Sudah bisa kita tentukan. Maka ini preposition yang digunakan adalah at. Berikutnya di sini, the white car is running. Nah, ini mobil yang putih ini berada di belakang, ya. Kalau di belakang yaitu behind. The beekeeper is standing 2 beehives. Nah, lihat orang ini berdiri di antara 2 sarang lebah. Ini sarang lebah. Di antara 2 benda kita gunakan between. There is a lamp hanging the table. Nah, ini lampu ini ada di atas, tapi di atas tidak menyentuh meja ini, di atas meja. Maksudnya, kalau on tidak bisa karena on digunakan untuk benda yang berada di atas tapi terletak pada meja itu atau menyentuh meja itu. Ya, above. Ya, artinya di atas tapi tidak menyentuh. Okay, students, I think that's all.
Thanks for watching and see you next time and goodbye.